Rakor ini mengecek tentang kesiapan dalam pengamanan mudik Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2006. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, kemudian Pak Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan wakil-wakil menteri juga dari menyampaikan, juga para kepala badan dan direktur utama. Sebelum pada pengamanan operasi ketupat 2025 yang lalu, secara umum dari hasil evaluasi 2025 berjalan dengan lancar, dan di mana dari hasil survei indikator 80,9% masyarakat puas dengan pelaksanaan operasi ketupat yang dilaksanakan oleh Polri, dan juga menurut survei Litbang Kompas 90,9% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah atas terselenggaranya pelaksanaan pengamanan pada masa libur Lebaran 2026. Keberhasilan tersebut mampu mendorong perputaran uang sebesar 137,97 triliun. Oleh karena itu, Polri berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada operasi ketupat tahun 2026 agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian di seluruh wilayah. Kan dari hasil survei Menteri Perhubungan dari disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan bahwa potensi pergerakan masyarakat di libur Lebaran tahun 2026 ini sebesar 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 orang atau 1,75%. Bila dibandingkan tahun 2025 yang lalu, dari hasil survei Kementerian Perhubungan sebanyak 146,4 juta orang. Namun demikian, kita tetap perlu mengantisipasi apabila terjadi peningkatan dalam realita pergerakan. Untuk itu, Polri menyelenggarakan operasi ketupat dengan operasi terpusat yang akan dilaksanakan selama 13 hari dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2020. Pelibatan personil yang dilibatkan gabungan sebesar 161.243 personil. Adapun untuk prediksi arus mudik diprediksi akan terjadi pada gelombang pertama itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2026, kemudian gelombang kedua tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret 2026. Karena ini kegiatan tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi, sedangkan puncak arus balik juga diprediksi diperkirakan pada tanggal 25 sampai 26 Maret. Ini gelombang pertama, dan gelombang kedua diperkirakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2020. Guna menjamin pelaksanaan operasi tersebut berjalan dengan lancar, maka nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan manajemen rekayasa arus salin di jalur tol, antara lain nanti berupa ganjil genap akan juga dilaksanakan, kemudian one way, kontraflow, delaying system, juga ada buffer zone di pelabuhan. Lain itu juga Polri menyiagakan tim quick response untuk menangani situasi kontingensi. Selain itu, Polri menyiagakan 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, 779 posko pelayanan, dan 343 posko terpadu untuk mengamankan 185.608 objek pengamanan, diantaranya antara lain masjid, kemudian lokasi sholat id, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek wisata. Polri juga memberikan pelayanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian tempat bagi masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan mudik. Selain itu, Polri mengoptimalkan layanan 110 sebagai hotline untuk layanan pengaduan laporan tanggap darurat dan kebutuhan masyarakat bila membutuhkan kepolisian. Jadi secara umum tadi itu sudah dilaksanakan, dan laporan dari kementerian terkait, contoh misalnya untuk kebutuhan bahan pangan,
insya Allah selama kegiatan libur lebaran ini dalam kondisi yang aman dan harga juga terus dipantau. Kemudian dari Pertamina juga menyampaikan bahwa stok BBM juga dalam kondisi yang aman, dan juga dari BMKG, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana juga mengingatkan lokasi-lokasi yang menjadi rawan dan titik bencana ini juga perlu diantisipasi. Demikian juga kesiapan dari Basarnas, kemudian dari Jasa Marga dan dari Bina Marga, semuanya siap ya, dalam melaksanakan kegiatan operasi ketupat yang akan digelar pada tahun ini. Mungkin itu secara umum yang bisa disampaikan. Apabila ada tambahan dari yang mewakili kementerian lembaga, kepala badan, dan dirut, saya persilakan. Baik, saya cukup katakan terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.